Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala rasulihil karim Qur'anan Arabiyyan hudalil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah atas segala rahmat, taufik, serta hidayah yang telah diberikan pada kita yang tak terhitung nilainya, di mana pada kesempatan tahun ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kesempatan ini bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah, baik ibadah yang bersifat wajib maupun ibadah yang bersifat sunnah, karena amal ibadah yang dikerjakan pada bulan suci Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita hidup di zaman sekarang ini telah memasuki era di mana teknologi telah memberikan kepada kita bantuan-bantuan dan kemudahan-kemudahan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, kebutuhan sehari-hari, terutama kebutuhan yang terkait dengan kebutuhan jasmaniah, kebutuhan yang bersifat materi, telah banyak diberikan manfaatnya oleh teknologi yang sekarang bisa kita lihat dengan media sosial, di mana seluruh lapisan masyarakat, baik dari balita, anak-anak, remaja, maupun orang dewasa dan orang tua, kini nampaknya telah terpapar yang namanya media sosial. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, rasanya kita tidak lepas dari apa yang disebut media sosial, yang dalam hal ini yang secara umum dipahami adalah handphone, di mana fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh media sosial berupa handphone ini telah mempermudah kita semuanya dalam pemenuhan kebutuhan kita. Informasi-informasi yang disajikan telah memberikan kita pengetahuan-pengetahuan yang berharga dan sekaligus telah memberikan informasi-informasi yang kurang baik pada diri kita. Komunikasi yang selama ini menjadi kesulitan, kini dengan adanya media sosial kita dipermudah dengan komunikasi ini. Hiburan-hiburan bisa kita nikmati dengan adanya media sosial ini. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kemajuan teknologi harus kita sikapi dengan sikap yang dewasa, harus kita sikapi dengan sikap yang bijaksana. Karena apa? Kalau kita tidak bisa menyikapi teknologi dengan bijaksana, maka justru kehidupan kita akan mengalami kegersangan, akan mengalami kekecewaan, dan tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Tujuan hidup dari kita adalah mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jangan sampai teknologi, media sosial justru akan mengasingkan kita dari diri kita sendiri, mengasingkan kita dari sesama, dan juga mengasingkan kita dari Yang Maha Kuasa. Kita harus bisa berbagi waktu yang disediakan untuk media sosial juga harus dibatasi. Jangan sampai media sosial memperbudak kehidupan kita. Tapi sebaliknya, waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah perlu kita tingkatkan. Karena hanya dekat kepada Allah lah hidup kita akan merasa tenang, hidup kita akan merasa bahagia, dan itu tujuan utama dari kehidupan kita ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, memang banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh media sosial, tapi kemudian itu berbanding lurus dengan madharat-madharat yang ditimbulkannya. Seringkali media sosial memberikan dampak yang negatif kepada kita, yaitu kekecewaan, stres, depresi yang dirasakan oleh masyarakat pada waktu ini. Oleh karena itu, pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan,
kewajiban-kewajiban kita untuk bekerja di masa sekarang ini, terutama bagi mahasiswa ataupun bagi generasi muda yang sedang mencari masa depan, ini mengalami kegelisahan, mengalami kekecewaan atau mengalami kekhawatiran akan masa depannya. Bagaimana bisa menata kehidupan yang lebih baik di samping dengan mudahnya teknologi informasi yang kita terima. Ini justru di sisi lain memberikan peluang dan dampak yang positif bagi generasi muda. Banyak orang mendapatkan pekerjaan dari media sosial. Bekerja tidak harus keluar, bekerja tidak harus ke kantor, tetapi di rumah dengan menggunakan media sosial itu kita bisa mendapatkan pekerjaan atau uang yang tentu tidak terhitung jumlahnya juga bisa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bekerja suatu kewajiban, maka bekerja harus kita niatkan dengan ibadah. Karena kalau bekerja tanpa diniati ibadah, terasa akan sia-sia. Uang yang dihasilkannya juga akan kurang berkah. Oleh karena itu, di samping mencari rezeki, maka diniatkan itu semata-mata untuk menjalankan perintah Allah, yaitu untuk bekerja. Kita tidak boleh berpangku tangan, mengharapkan takdir Tuhan. Tapi takdir yang baik itu harus dicari, takdir yang baik harus diupayakan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada kita untuk berusaha, berikhtiar agar mendapatkan kehidupan yang layak, agar mendapatkan kehidupan di dunia yang serba berkecukupan. Karena dengan hidup yang berkecukupan, kita bisa membantu orang lain, kita bisa meringankan beban orang lain, kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Dengan bekerja yang baik, tetapi pekerjaan yang baik harus diikuti dengan doa kepada Allah. Dengan doa berarti kita menundukkan, merasa diri kita lemah. Hanya Allah lah yang punya kekuatan, hanya Allah lah yang maha segalanya, dan hanya kepadanya lah kita akan menggantungkan diri kita. Nasib yang baik memang sudah menjadi suatu kewajiban bagi kita untuk kita cari, untuk kita kejar. Tetapi takdir Allah kepada manusia, kepada kita adalah menjadi suatu yang sudah ditetapkan. Tapi untuk mendapatkan takdir yang baik, kita harus berusaha sebagaimana firman Allah tadi, bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang akan merubahnya. Ini berarti memberi motivasi kepada kita agar kita bekerja dengan keras dan hasilnya kita serahkan kepada Allah. Kewajiban manusia hanya berproses, hanya menjalani apa yang harus dijalani, tetapi hasil hanyalah Allah yang menentukan. Tapi kita harus yakin, husnudzon kepada Allah, bahwa selama kita berusaha dengan kuat, selama kita berdoa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan, mengabulkan doa yang kita panjatkan. Karena Al-Quran juga menyebutkan, ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Jadi dalam ayat tersebut Allah berjanji pasti akan mengabulkan doa manusia. Tetapi cara Allah mengabulkan doa ini bermacam-macam. Ada yang doa langsung dikabulkan seperti yang kita minta. Itu ibaratnya kita memegang air dingin atau air es. Saat itu juga kita akan merasakan dinginnya air tersebut. Inilah ibaratnya doa yang dikabulkan oleh Allah. Seketika itu juga langsung dikabulkan. Tetapi ada juga doa yang dikabulkan oleh Allah, tapi harus menunggu saatnya yang tepat, harus menunggu bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Tapi ini yakin bahwa itulah yang terbaik untuk kita. Ibaratnya kita menanam padi yang mungkin harus menunggu beberapa waktu untuk bisa memanen padi yang kita tanam. Tidak bisa langsung begitu kita tanam langsung kita panen. Nah, ini ibaratnya doa yang dikabulkan oleh Allah, tapi menunggu waktu yang tepat dan hanya Allah yang tahu. Nah, doa-doa yang kita panjatkan,
Kalaupun itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, yakin bahwa itu adalah yang terbaik bagi kita. Karena terbaik bagi manusia belum tentu baik bagi Allah. Hitung-hitungan manusia secara matematis belum tentu sesuai dengan hitungan-hitungan Allah. Karena itu setelah kita berusaha, setelah kita berdoa, maka hasilnya kita pasrahkan kepada Allah dan yakin hasil itu adalah yang terbaik bagi kita, bagi kehidupan kita, bagi ketenangan kita, dan bagi kebahagiaan kita. Kita husnudzon kepada Allah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, doa yang sering kita panjatkan adalah kita minta kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini adalah doa yang senantiasa kita panjatkan agar kehidupan kita kelak, baik di dunia maupun di akhirat, kita mendapatkan suatu kebahagiaan. Kebahagiaan di akhirat hanya bisa kita capai dengan meninggikan nilai-nilai rohani kita, dengan menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan tercela dan sekaligus menjalankan perintah Allah, menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Jangan sampai di era yang teknologi seperti ini kita kehilangan spiritualitas kita, jiwa kita mengalami kegersangan. Karena kecemasan-kecemasan itu yang akan mengakibatkan jiwa kita gersang. Kalau jiwa kita gersang, maka sesungguhnya adalah kita tidak mendapatkan suatu kebahagiaan hakikat hidup kita sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berpuasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.